Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, hari ini adalah hari pertama kita berjumpa ya, walaupun dalam pembelajaran daring ya. Oleh karena itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Yuningsi Budiman, biasa dipanggil dengan Ibu Yuni gitu ya. Nah, di sini saya mengampu atau mengajar kimia kelas 10 TSM dan juga IPA kelas 10 AK ya. Jadi selama setahun ke depan ini nanti kalian akan bertemu dengan saya lagi ya di pembelajaran kimia ataupun IPA ya. Di kelas 10 TSM dan kelas 10 AK gitu ya. Jadi mohon kerjasamanya selama setahun ke depan gitu ya dalam pembelajaran daring. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita memulai pembelajaran di pagi hari yang cerah ini, tapi sebelum itu marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran hari ini dimudahkan dan dilancarkan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, walaupun dalam kondisi pandemi seperti ini ya, belajar tetap harus berjalan walaupun daring gitu ya. Karena menurut Imam Syafi'i mengatakan bahwa barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, maka apa? Ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Oleh karena itu, jangan pernah berhenti belajar karena apa? Karena hidup tak pernah berhenti mengajarkan. Itu ya. Oke, baik, kita mulai pembelajaran kita hari ini. Pada pertemuan pertama, kita akan mempelajari tentang gejala alam biotik. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah mempelajari modul ini, diharapkan siswa dapat memahami gejala alam biotik, kemudian membandingkan gejala alam kebendaan dan gejala alam kejadian pada objek biotik melalui pengamatan ya. Kemudian mengklasifikasikan fenomena alam ke dalam gejala alam biotik. Selanjutnya, nah jika kamu amati lingkungan yang ada di sekitar kita, kamu akan menemukan makhluk hidup ya, di sini biotik dan benda tak hidup atau abiotik gitu ya, biotik dan abiotik. Tentunya tidak akan sulit ya membedakan antara benda hidup dan benda tidak hidup. Contohnya seperti apa? Ada matahari ya, matahari, kemudian kursi, itu kan termasuk ke dalam benda tidak hidup ya atau abiotik. Lalu ada lagi kupu-kupu, kemudian burung, bunga mawar ya, itu termasuk ke dalam makhluk hidup atau biotik. Nah, berdasarkan itulah maka gejala alam itu dapat dibedakan menjadi dua. Ada apa? Ada gejala alam biotik dan juga gejala alam abiotik. Nah, pada pertemuan pertama ini kita akan membicarakan tentang gejala alam biotik. Nah, gejala alam biotik ataupun abiotik dapat berupa gejala alam kebendaan dan juga gejala alam kejadian. Nah, ini ya, jadi ada dua ya, gejala alam kebendaan dan juga gejala alam kejadian. Nah, gejala alam kebendaan menunjukkan benda-benda yang ada di sekitar kita seperti apa? Ada batu, kemudian kerikil, kapur, sapi ya, itu termasuk ke dalam gejala alam kebendaan. Lalu apa gejala alam kejadian? Kalau gejala alam kejadian berarti apa? Peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam. Seperti apa? Ada banjir, kemudian gempa, kebakaran gitu ya. Kita lihat di sini gambar yang pertama ya, termasuk ke dalam contoh gejala alam. Nah, yang pertama ini, nah ini kan ada kucing ya, gambar yang pertama kucing nih ternyata berwarna-warna ini ya, rambutnya ya, rambut kucingnya ada yang putih, hitam gitu ya. Ini termasuk ke dalam apa ini? Gejala alam kebendaan ya. Sedangkan yang di sini gunung meletus nih, seperti ini kan kejadian ya.
Nah, ini termasuk ke dalam gejala alam kejadian. Oke, selanjutnya. Gejala alam kebendaan objek biotik. Nah, apa sih itu biotik? Nah, biotik adalah segala sesuatu yang berupa makhluk hidup. Nah, seperti apa? Hewan, tumbuhan, manusia, gitu ya. Nah, makhluk hidup dapat dibedakan dengan makhluk tidak hidup. Karena apa? Karena makhluk hidup itu memiliki ciri-ciri seperti apa? Bisa bernafas ya, kemudian bergerak, peka terhadap rangsangan, kemudian memerlukan makan, berkembang biak, tumbuh dan berkembang. Itu adalah ciri dari makhluk hidup. Sekarang kita akan lihat gambar yang kedua, yaitu di sini ada gambar orang ya, sini ya, rambutnya lurus ya pada manusia. Kemudian di sini ada bunga ya, juga ada apa? Ada ayam sini ya. Nah, jika kamu amati, maka kita dapat menentukan ini bahwa manusia pada gambar tersebut mempunyai rambut yang lurus. Kemudian bunga mawar pada gambar mempunyai warna merah dan pada batangnya terdapat duri. Sedangkan pada ayam ternyata memiliki bulu berwarna coklat. Nah, ini merupakan gejala alam kebendaan objek biotik ya. Lalu selanjutnya kita lihat gambar yang ketiga. Contoh gejala alam kebendaan objek biotik yang lainnya ya. Ada tanaman singkong ya, yang bentuknya menjari. Kemudian ada lagi zebra ya. Zebra yang memiliki rambut belang hitam putih gitu ya. Ini adalah contoh gejala alam kebendaan. Oke, selanjutnya yaitu gejala alam kejadian objek biotik. Nah, ini kejadian ya. Nah, kejadian. Setiap makhluk hidup dapat melakukan berbagai macam aktivitas seperti apa? Seekor kupu-kupu yang terbang mengitari bunga untuk mengambil madunya. Kemudian putri malu, kalau misalkan disentuh dia menutup. Nah, kemudian keluarnya keringat dalam tubuh kita. Kemudian apalagi? Masih banyak ya gejala alam kejadian objek biotik di sini. Contoh gejala alam biotik. Ya. Jadi gejala alam kejadian objek biotik merupakan kegiatan. Nah, ini ya. Gejala alam kejadian objek biotik merupakan kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh makhluk hidup seperti apa? Bergerak, berkembang biak, tumbuh, melakukan fotosintesis, gitu ya, dan lain sebagainya. Kita akan lihat di sini seperti kupu-kupu ya, kupu-kupu yang bermetamorfosis ya, kemudian kucing yang lagi makan ini ya, kemudian ayam berkembang biak, kemudian pertumbuhan dan perkembangan pada manusia, gitu ya. Ini kan dari apa ini? Dari kecil ya, kemudian remaja, kemudian dewasa, kemudian ini apa? Jadi kakek nenek ya. Jadi berkembang ya, sini manusianya, pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Nah, ini adalah contoh dari gejala alam kejadian objek biotik. Oke, mungkin itu saja ya pertemuan kita hari ini mengenai gejala alam biotik. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.